Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan memaparkan tentang pengembangan asesmen jenis non-tes. Saya Abdul Rauf, NIM T2019-4115 sebagai pemateri pertama. Baik, langsung masuk ke pembahasan pengertian asesmen non-tes. Asesmen atau penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jadi, penilaian adalah memberi nilai tentang kualitas sesuatu. Bisa diartikan juga sebagai peranan kata evaluasi. Teknis evaluasi non-tes biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang berkenan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik. Hal tersebut dapat diperoleh dari hasil pemahaman yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain, instrumen ini berhubungan dengan penampilan yang diamati dari dua pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Non-tes adalah cara penilai hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik secara langsung, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Adapun beberapa angka kredit yang harus memuat indikator. Yang pertama, guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang ditulis dalam RPP. Yang kedua, guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknis dan jenis penilaian selain penilaian formal yang dilakukan sekolah. Yang ketiga, guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik atau kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang keempat, guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Demikian dari saya dan akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Saya Musarofah sebagai pemateri kedua. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi penilaian non-tes. Ada beberapa fungsi penilaian non-tes. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, dapat digunakan dalam menyusun laporan pengajuan belajar peserta didik kepada orang tuanya. Yang keempat, dapat memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah pada pihak lainnya. Ada dua aspek yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan evaluasi non-tes. Yang pertama yaitu catatan perilaku harian, dan yang kedua, laporan aktivitas di luar kelas. Catatan perilaku harian menjadi salah satu indikator penting dalam suatu proses pendidikan, yakni perilaku positif maupun negatif yang ada pada siswa di saat tertentu. Tujuan dari catatan perilaku harian peserta didik yaitu untuk memperoleh bukti secara tertulis dengan yang suatu ketika mungkin dibutuhkan untuk melakukan refleksi. Catatan perilaku harian tersebut biasanya dibuat oleh guru pada buku catatan anekdot. Dalam catatan tersebut biasanya ada nama peserta didik, perilaku yang muncul baik positif maupun negatif, dan keterangan mengenai waktu dan tempat kejadian. Jadi guru bisa melakukan hal tersebut secara berkala, mungkin sebulan sekali. Dan untuk laporan aktivitas di luar sekolah, biasanya laporan ini didasari bahwa proses belajar peserta didik tidak terbatas pada ruang kelas saja, tetapi juga pada lingkungan masyarakat. Untuk menjadikan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai laboratorium untuk belajar,
Guru hendaknya meminta para peserta didik untuk melaporkan aktivitas mereka di luar kelas yang mendukung kegiatan belajar. Ada beberapa kelebihan non-tes daripada tes, yaitu sifatnya lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Demikian pembahasan mengenai fungsi non-tes. Kelebihan non-tes daripada tes, yaitu sifatnya lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Demikian pembahasan mengenai fungsi non-tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aklisa Nova Alfianti, NIM T 2019-4081. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk non-tes. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu salah satu bentuk teknik non-tes yang bisa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Pengamatan memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Observasi digunakan sebagai alat evaluasi, maka harus selalu diingat bahwa pencatatan hasil observasi itu pada umumnya jauh lebih sukar daripada mencatat jawaban-jawaban yang diberikan peserta didik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam suatu tes, ulangan, atau ujian. Sebab respon yang diperoleh dalam observasi adalah berupa tingkah laku. Terdapat 3 macam bentuk observasi yang bisa digunakan dalam menilai peserta didik, yaitu yang pertama, observasi partisipan, yang kedua, observasi sistematik, yang ketiga, observasi eksperimental. Lalu yang kedua, skala sikap dan skala rentang. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Segala sesuatu dapat dinilai dengan menggunakan skala. Ada 2 macam skala yang bisa digunakan dalam mengevaluasi peserta didik, yaitu skala sikap dan skala rentang atau rating scale. Yang ketiga, angket. Kuesioner disebut pula angket. Kuesioner pada dasarnya adalah sekumpulan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh objek yang akan diukur atau direspon. Data yang dapat diketahui bisa berupa data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, dan lain sebagainya. Angket dapat diberikan langsung kepada peserta didik, dapat pula diberikan kepada orang tua mereka. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar. Saya Ana Ishak. Saya sebagai pemateri keempat yang akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh pemateri ketiga, yakni tentang daftar cocok atau checklist. Daftar cocok atau checklist yaitu deretan pernyataan di mana responden yang dievaluasi hanya perlu membubuhkan tanda cocok di tempat-tempat yang sudah disediakan. Yang ke-A, interview atau wawancara, yakni tentang cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan, secara sepihak berhadapan muka, dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang F yaitu riwayat hidup. Riwayat hidup ialah pelaksanaan evaluasi non-tes, dapat juga dilengkapi dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, misalnya dokumen yang memuat riwayat hidup pendidik atau maupun orang tua. Baik teman-teman sekalian, saya akhiri pemaparan dari kelompok kami, yakni tentang pengembangan asesmen jenis non-tes. Kurang lebihnya saya sebagai perwakilan dari kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi